Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabarusno. Semoga para subscriber dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang uraian hakikat basmalah, dalam wujudnya apa. Ingin tahu jawabannya? Silahkan simak videonya dan jangan di skip atau dilompat-lompat agar tidak gagal paham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bagi yang belum, silakan like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartikan berdasarkan kacamata syariat, maknanya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada juga yang mengartikan atas nama Allah Pengasih Penyayang. Ya, berbagai macam pendapat, tapi pada prinsipnya tujuannya sama. Itu bila dikaji dari kacamata syariat. Bila dikaji berdasarkan kacamata thariqat, tarik perjalanan. Jadi bismi di sini adalah nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah tersebut? Jadi atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih di sini diartikan sebagai Bapak kita. Pengasih karena suka memberi. Penyayang diartikan sebagai ibu kita, yaitu yang suka menyayangi. Ar-Rahim, rahim ibu. Rahim diartikan penyayang, bisa diartikan tempat kita waktu dulu di dalam kandungan ibu. Awalnya sebelum ibu bapak kita bersatu, sebelum menikah, ketika mereka bertemu, bertatap muka, saling pandang, bapak kita melihat ibu kita, itu di hatinya timbul rasa syir. Begitupun sebaliknya, ibu kita pun ketika melihat bapak kita timbullah syir. Akhirnya keduanya melakukan cinta kasih asmara yang pada puncaknya adalah menikah, disatukan dengan syahadat. Itu yang membuat haram jadi halal dengan bersyahadat. Sebelum bersyahadat, ketika campur disebutnya berzina. Tapi setelah bersyahadat, hukumnya wajib bagi seorang suami menggauli istrinya karena sudah bersyahadat. Ketika sperma bapak dan sel telur ibu menyatu, jadilah jabang bayi, yaitu wujud diri kita. Ar-Rahman
dikatakan bapak itu karena sifat karakter bapak yaitu memancar, memberikan, mengeluarkan. Kalau ibu sifatnya nerima. Bapak memberikan spermanya kepada ibu. Juga bapak memberikan nafkah lahir, nafkah batin kepada ibu. Berusaha bekerja keras untuk ibu, untuk anaknya, atau untuk menghidupi keluarga. Dan si ibu sifatnya itu menerima pemberian dari bapak dan menyayanginya. Apapun yang diberikannya, artinya dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin. Nah, itu kalau kita mengkaji dari sisi nafkah. Tapi kalau dari sisi proses terjadinya diri kita, maka ketika nitis jabang bayi dalam kandungan ibu, dari situlah sifat sayangnya ibu mulai tumbuh berkembang. Jadi kasihnya itu dari bapak, sayangnya dari ibu. Maka kasih dan sayang itu menyatu bersatu padu ke dalam raga kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam badan kita. Sehingga pada akhirnya kita ini satu tapi dari dua. Dari dua unsur, dari ayah dan dari ibu. Jadi ibarat warna ini ada putih, ada hitam, padahal ini kan satu. Camping ya, ini namanya camping. Kalau di Sunda bilang dudukui. Ya, ini satu barangnya tapi aslinya dua warna, sama dengan tubuh kita. Bapak melihat perempuan di dunia ini, kenapa dari sekian banyak wanita, dari sekian banyak perempuan hanya tertarik pada ibu kita. Begitupun ibu kita, dari sekian banyak laki-laki, kenapa ibu kita hanya tertarik kepada bapak kita. Disitulah peranan Allah yang menyatukan. Jadi atas nama Allah mereka bersatu. Rasa bapak, rasa ibu menjadi satu, yaitu rasanya diri kita. Makanya dalam diri kita ini mewarisi sifat rasa bapak dan rasa ibu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang ketiga, kajian secara hakikat. Apa sih hakikatnya basmalah dalam diri kita? Setelah kita menyadari bahwa diri kita berasal dari ibu dan bapak, rasa ibu, rasa bapak menyatu menjadi rasanya diri kita. Makanya Rasulullah menyarankan kita harus bakti. Yang pertama, kedua, ketiga itu adalah ke ibu. Ke bapak cuma 1 derajatnya, ke ibu 3 derajatnya. Kenapa demikian? Karena ibu sudah disiksa oleh kita selama 9 bulan dalam kandungan. Mau tidur tengkurap juga susah, tidurnya celentang terus. Sampai kita lahir ke dunia, kita udah jadi jabang bayi, ibu udah ngurus segala macam pekerjaan rumah, dari nyuci baju, nyuci piring, masak, ngurusin bapak kita. Malamnya ibu lelah, ibu tidur, tiba-tiba kita nangis karena ngompol dan sebagainya, dan ibu langsung kaget, langsung ngerawat kita. Padahal beliau dalam keadaan ngantuk, capek, lelah yang teramat sangat, tetapi ibu tetap demi sayangnya kepada kita, beliau akan bangun, akan mungkin mengganti popok kita dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita renungi, tidak mungkin ada kita kalau tidak ada ibu dan bapak kita. Nah, makanya Rasulullah bersabda bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Artinya bahwa kesenangan hidup di akhirat nanti itu tergantung daripada bakti kita kepada sang ibu, balas budi kita. Karena dari kecil, dari kita nitis,
Nyampe 9 bulan dalam kandungan, sampai lahir, sampai dewasa kita menyusahkan ibu selalu. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang sudah dapat kita berikan kepada ibu kita? Mungkin kalau hitung-hitungan jasa, emas segunung pun tidak akan bisa menutupi hutang kita, membayar segala kebaikan ibu terhadap kita. Makanya oleh karena itu Rasulullah wanti-wanti jangan sampai kita menyakiti hati perasaan ibu kita walaupun hanya berkata Misalnya kita disuruh ngapain jangan sampai menolak, ya kecuali kita disuruh melakukan hal-hal maksiat atau yang dilarang oleh agama. Tapi di luar dari itu ya kita wajib tunduk patuh bakti kepada ibu kita. Nah, karena disinilah Ar-Rahim secara hakikat itu menjurusnya ke diri kita. Kalau yang pertama di syariat itu kepada Allah yang menguasai, yang memiliki sifat Rahman Rahim. Kalau di tarekotnya itu Rahmannya itu Bapak, Rahimnya itu Ibu. Kalau di hakikat itu di diri kita. Di diri kita bersemayam sifat rasa Bapak, rasa Ibu. Rasanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui makna Bismillahirrahmanirrahim tersebut yang ada dalam diri kita? Di sini kita mewarisi sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim yang ada dalam rasa Bapak, yang ada dalam rasa Ibu. Begitupun dengan sifat-sifatnya Allah yang Rahman dan yang Rahim. Artinya bahwa kita di situ dituntut untuk bersikap Ar-Rahman, bersikap Ar-Rahim. Ar-Rahmannya itu di sini mengandung makna bahwa kita harus menjadi pengasih. Pengasih di sini adalah dermawan, memberi kepada siapapun, jangan pandang bulu. Diibaratkan matahari bersinar, sinarnya itu tidak pilih kasih, bagi rata semua yang ada di permukaan bumi diberikan sinarnya. Ibarat angin memberikan angin kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itulah sifat memberinya, dan kita pun dituntut untuk seperti itu. Nah, Ar-Rahim penyayang, ya kita di sini dituntut untuk menyayangi kepada seluruh makhluk Allah, merenungi tentang asal usul diri kita. Artinya di sini kita sadar bahwa adanya kita karena adanya Bapak dan adanya Ibu. Adanya Bapak dan adanya Ibu, kesananya ujung-ujungnya adalah karena adanya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa adanya kita secara tidak langsung karena adanya Allah. Ya, proses memang kita melalui ibu dan bapak. Itulah lahiriah kita. Jadi ini yang dikaji secara lahiriah. Kalau batiniahnya ya kita langsung dari Allah. Kalau kita langsung dari Allah, tidak melalui ibu dan bapak. Kalau roh itu masuk ke dalam jabang bayi kita ketika kita usia 100 hari. Tapi jasmaniah kita ini berasal dari ibu dan bapak. Jadi demikian kajian secara perjalanan badan jasmani ini. Intinya kita menyadari bahwa adanya diri kita itu karena adanya ibu bapak kita. Makanya sehebat apapun diri kita, segetol apapun ibadah kita, sholat 5 waktu kita jalani, sunahnya, sodakohnya, ke haji mungkin sudah mondar-mandir, dermawan juga kita bagi sodakoh, bagi sembako dan sebagainya ke fakir miskin, ke yatim piatu. Tapi satu kita menyakiti perasaan hati ibu, jangan harap. Musnah, itu semua musnah. Makanya yang perlu kita jaga, yang perlu kita hati-hati yaitu perasaan hati ibu,
jangan sampai tersinggung oleh ucapan diri kita. Di sini ibu dan bapak kita itu perumpamaannya yaitulah pangeran yang terlihat, perumpamanya Gusti Allah yang mewujud. Jadi tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunduk kepada ibu dan bapak. Karena kenapa? Ridhonya ibu dan bapak kita, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya ibu bapak kita, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung sikap kita kepada ibu bapak kita. Bila sikap kita kepada ibu bapak kita durhaka, maka celakalah sudah. Sia-sia kita mau titel apapun, sehebat apapun nama kita, senyohor apapun, derajat kita tetap hancur bila kita menyia-nyiakan ibu bapak kita. Makanya oleh karena itu dalam video ini terutama untuk para generasi muda, saya berpesan hati-hati kepada ibu bapak, jangan sampai kita mengucap ucapan yang menyinggung hatinya, apalagi sampai membuat beliau-beliau menangis. Celakalah sudah kalau sampai itu terjadi. Bila kita sudah pernah melakukannya, ya segeralah kita sujud, kita mohon maaf, kita mohon ampun, pangampura, ya pangampura kalau bahasa Sundanya ya. Jadi minta ampun, minta maaf kepada ibu bapak kita. Karena apa? Akan sia-sialah perbuatan baik kita, amal baik kita semua akan musnah, lebur, hilang, tiada membekas bila kita menyia-nyiakan ibu bapak kita. Itulah kajian secara hakikat, karena secara hakikatnya bismillah itu adanya dalam diri kita. Makanya kita harus memiliki sifat Rahman yang memberikan kepada siapapun, ya apapun yang kita miliki. Jadi kita mengasihi mereka semua, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, pada jin, makhluk-makhluk Allah lainnya, atau ke malaikat, ke semua makhluk Allah kita mengasihi. Dan kita menyayangi, sama mau ke hewan, ke tumbuh-tumbuhan, ke makhluk jin atau ke malaikat, semuanya sama. Apabila kita menyayangi makhluk-makhluk bumi, insya Allah makhluk-makhluk langit pun akan menyayangi diri kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya itu ya ada dalam diri kita, yaitu terletak pada sifat derma, sifat mengasihi dan sifat menyayangi. Demikian kajian secara garis besarnya di kacamata hakikat. Bagi yang belum, silakan like dan subscribe. Makna bismillahirrahmanirrahim secara marifat. Di sini adalah tingkat kesadaran tinggi. Artinya bahwa kita harus menyadari sesungguhnya setiap kali kita melakukan apapun harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya kita ingin minum. Di situ kalimat kita membaca bismillahirrahmanirrahim, diucap bismillahirrahmanirrahim. Tapi di hati kita ingat kepada Allah bahwa karenamu ya Allah, hamba sekarang bisa minum. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, tapi di hati kita ingat kepada Allah bahwa karenamu ya Allah, hamba bisa makan. Kita mau nyangkul, ya seperti saya kan petani tuh suka nyangkul nih. Misalnya mau nyangkul, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa karenamu ya Allah, hamba bisa nyangkul. Atau mau nebang pohon, kayak saya suka bawa golok karena suka nebang-nebang pohon, bebat-bebat rumput kadang gitu. Bukan untuk sok-sokan, bukan. Jadi ya saya tiap hari di kebun ya kadang suka motong-motong kayu atau apa gitu. Ketika kita akan motong kayu, kita ngucap bismillahirrahmanirrahim, tapi di hati, di pikiran kita ingat, karenamu ya Allah, hamba bisa berbuat nebang kayu.
terus lagi misalnya kita mau ngerokok, kita pegang rokok nih umpamanya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Di hati dan pikiran kita ingat bahwa karena ya Allah hamba bisa merokok. Artinya apapun yang kita lakukan itu bisa kita lakukan karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, biiznillah. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Kesimpulannya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus selalu harus selalu ingat bahwa ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diridhoi, tanpa diizini, maka tidak akan terjadi. Jadi makanya Rasulullah menyarankan setiap akan melakukan apapun, pekerjaan apa saja itu harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Secara marifatnya bahwa kita bisa melakukan apapun itu karena Allah. Karena Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Tidak mungkin kita bisa makan. Ya kalau Allah bikin tangan kita pegel, ya tangan kita nggak bisa keangkat. Misalnya tangan kita lumpuh, ya sudah. Kita makanya bisanya disuapin atau diinfus. Ya karena tangan kita lumpuh umpamanya kan. Itu karena tidak diizinkan atau sudah tidak diridhoi oleh sama Allah. Kita mau bekerja, kita mau ngaji, kita mau tidur, kita mau ngapain saja itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Artinya hamba dapat melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, arti makna Bismillahirrahmanirrahim secara marifat bahwa kita meyakini apapun yang kita lakukan dapat kita lakukan apabila ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya bila tidak ada izin, tidak ada ridhonya, maka segala sesuatu itu tidak akan terjadi. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim ini. Mohon maaf kepada para sesepuh, para cendekiawan muslim, kepada para arif billah, kepada mursyid, apabila dalam uraian ini masih banyak kesalahan-kesalahannya, itu karena saya menyadari tentang kefakiran ilmu saya. Yaitu pun yang saya sampaikan itu hanya merupakan hasil dari penyelaman saya dalam proses spiritual atau berikro atau itikaf atau meditasi atau umumnya apa disebutnya semedi lah, yaitu kaperuh ya, istilahnya menemukan sebuah gambaran tentang bismillah seperti itu, baik dari syariatnya, tarekatnya, hakikatnya hingga ke marifatnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.